Sehingga aku selalu bilang kemarin, DSC itu lebaran. DSC itu kayak sebuah dots, tetapi di dalamnya banyak dots yang akhirnya connecting satu sama lain. Dan itu yang aku rasakan tidak hanya untuk bisnisku secara pribadi, tapi secara personal, itu aku mendapatkan teman yang banyak, yang akhirnya banyak berpengaruh ke dalam hidupku di titik ini. Proses tim untuk ngeramu narasi juga sebenarnya nggak jauh beda sama proses di si challengers mendapatkan challenge. Jadi dalam kita bernarasi itu ketemu challenge terus. Perlu agak juggling karena kita nggak mau terlalu nyeting, otomatis kita juga ngerespon dari jalannya event. DSC season 15 ini nyambung dari season 14 kemarin yang membahas soal entrepreneurship is a lonely journey. Di mana di season 15 ini DSC itu nge-state bahwa DSC kita mau kasih tahu kalau DSC itu nggak cuma kompetisi bisnis, tapi DSC itu juga ekosistem yang mana bisa menjadi support system untuk para entrepreneur di Indonesia. Nah, message itu sejalan sama message dari brand Wisma itu sendiri sebagai penyelenggara dari DSC, yang mana punya tagline sukses yang berkelanjutan. Jadi akhirnya ada tagline lagi yang namanya bersama meraih sukses. Jadi kalau biasanya sebelumnya cuma ngomong bikin gebrakan, sekarang ada gebrakan bersama. Siap bikin gebrakan! Kita percaya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang orang-orang sebut SDGs matter gitu ya, kita fokus kepada satu issue environment, yang kedua adalah social, yang terakhir adalah governance atau tata kelola begitu ya, atau kita sebutnya ESG. Satu lagi kita bicara soal tentang karakter bangsa. Nah, berangkat dari manifesto tersebut, kita melihat bahwa potensi blue economy atau ekonomi biru itu masih belum banyak yang melihat. Semuanya masih terfokus pada green economy. Maka dari itu kita memilih Pelni untuk berkolaborasi di DSC. Mungkin ada yang nanya gitu ya, gak bosen kah? Like a lot of people say that aku tuh orangnya bosenan. Tapi kok bisa konsisten jalan selama 15 tahun? But I prove it, I can make this program 15 years. Gak pernah stop, even waktu pandemi. Kuncinya cuma satu. Excitement itu bisa keluar kalau kita punya genuine intention. My genuine intention itu adalah to serve, to find a hidden gem, to craft them, and let them shine. Jadi tentunya agar program kolaborasi yang luar biasa ini bisa berkelanjutan, kami mengharapkan bahwa partisipasi dari semua pengusaha, semua akademisi, pentahelix pada umumnya, pemerintah bisa semakin solid, dan tentunya ini tidak lepas dari skema Sustainable Development Goal atau SDG. Kita juga bekerja sama erat dengan Asosiasi Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga banyak dari coach-coach yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi di DSC ini dari member Apindo dan pengusaha. Jadi kami mengharapkan tahun depan bisa lebih besar lagi, lebih banyak yang join, lebih bermanfaat. DSC tentang semua yang telah ikut melangkah, semua yang pernah gagal tapi terus bangkit, semua yang pernah ragu tapi tetap mencoba. Karena sukses sejati bukanlah soal memimpin perlombaan, tetapi soal menciptakan ruang bagi orang lain untuk berlari bersama. So buat everyone yang mau join this ecosystem, see you di DSC Season 16. Dan sampai jumpa di acara DSC Season ke-16. Bye. Bukan hanya tentang hadir kembali.
ini tentang menyalakan semangat baru. Sinergi untuk berkelanjutan. Butuh langkah berani untuk bangkit dari kegagalan dan dorongan untuk keluar dari pola yang sama. Tak hanya data, tapi koneksi untuk lebih baik. Saat arah mulai terlihat lebih jelas, kita perlu terkoneksi untuk berbagi pandangan. Inspirasi hadir dari sebuah tantangan untuk mulai bersinergi dan berkolaborasi. Ini adalah wujud nyata yang disatukan dengan tujuan. 16 tahun komitmen mewujudkan sinergi. Dari kompetisi menuju ekosistem entrepreneur terbesar di Indonesia. We invite you to be part of the journey. Join the challenge to create connection. DSC Season 16, wujud sinergi kolaborasi. Diplomat Success Challenge Season 16. Wujud sinergi kolaborasi. Dari kompetisi menuju ekosistem entrepreneur terbesar di Indonesia. Raih hibah modal usaha total 2,5 miliar rupiah. Kirim ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 13 September 2025. Oke, halo selamat sore para challenger. Senang sekali saya bisa menemani para challengers kembali di acara Grand Webinar Diploma Success Challenge Season 16. Perkenalkan, saya Bila selaku host yang akan menemani Anda pada hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum mengenal DSC, apa sih DSC itu? DSC atau Diploma Success Challenge adalah sebuah kompetisi kewirausahaan yang diselenggarakan Wismilak Foundation dan sudah berjalan 15 tahun berturut-turut dan tahun ini merupakan tahun ke-16. Kompetisi kewirausahaan ini berbeda dengan kompetisi kewirausahaan lainnya karena di sini terdapat mentor-mentor yang keren banget, sangat berpengalaman di bidangnya terutama bidang kewirausahaan, dan juga ada komunitas dari alumni peserta Diplomat Success Challenge serta total dana hibah modal usaha sekitar 2,5 miliar rupiah. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, tunggu apa lagi untuk para challengers yang sudah punya bisnis atau baru saja mempunyai ide bisa mengikuti program Diplomat Success Challenge dan jangan lupa untuk submit proposal bisnis kalian. Oke challengers, di Grand Webinar kali ini kami mengambil tema transformasi cerdas menghadapi perubahan dari keterbatasan menjadi kesempatan. Challengers akan mendapatkan banyak sekali insight tentang bagaimana cara menghadapi perubahan yang bersifat disruptif terhadap bisnis dengan kreatif dan inovatif. Salah satu contohnya yaitu dengan melakukan kolaborasi. Hari ini kita akan menghadapi perubahan itu dalam 3 tahap, yaitu dengan think atau melihat outlook bisnis di tahun 2025, learn bagaimana cara beradaptasi terhadap outlook tersebut, dan sharing pengalaman dalam menghadapi tantangan bersama alumni DSC. Nah, tentu saja saya tidak sendiri hari ini. Ada para entrepreneur yang sudah berpengalaman di industrinya masing-masing. Di sini sudah ada Bu Yosanova Safitri selaku CEO dari Marketplace Institute, Pak Dihya Rifki selaku Chief Marketing Officer dari Esta Indonesia Makmur, Pak Edric Chandra selaku Program Initiator Diplomat Success Challenge, dan Pak Alfon Julius Haryanto selaku founder di Avara Custom Indonesia. Oke, selamat sore Bu Yosanova, Pak Dihya, Pak Edric, dan Pak Alfon. Apa kabar semuanya? Oke. Oke, alhamdulillah. Baik, oke, semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Oke, challengers, untuk sesi selanjutnya tidak pakai lama,
Kita akan mendengarkan langsung dari Pak Edric Chandra, program inisiator dari DSC, yang akan memaparkan untuk kalian yang masih bertanya-tanya, apa sih DSC itu? Nah, Challengers, yuk kita sambut Pak Edric Chandra, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, thank you so much. Selamat sore buat semuanya. So, hari ini kita berkumpul sebenarnya bukan hanya untuk dengar insight gitu ya. Namun saya ngajak teman-teman untuk berani menantang diri kita. Pertanyaannya cuma satu nih. Diawali dengan ini, apakah kita siap menjalani proses? Dan juga bukan cuma sekedar ngejar hasil deh. So, teman-teman, kalau misalkan kita bicara soal dunia entrepreneurship, kita itu sering terobsesi pada hal-hal yang viral. Funding yang besar, atau exit strategi yang moncer banget gitu. Atau branding and activity yang very aesthetic. Tapi kita lupa bahwa yang namanya success doesn't come overnight. Kita jarang melihat kadang-kadang teman-teman yang bergadang di balik launching produk pertama. Ditolak untuk kesekian kali, dan loneliness yang muncul pada family, siapapun tuh bilang, it's impossible bro, nggak mungkin, udah nggak bisa lah. Nah, justru di sanalah karakter entrepreneur yang sesungguhnya itu di-craft atau dibentuk. Bukan saat kita dipuji, tapi saat kita diperas oleh proses. Dan percayalah bahwa proses itu bukan musuh. Proses adalah pelatih terbaik yang nggak pernah memihak, tapi ya selalu jujur. Dan teman-teman tahu kejujuran itu painful. Hari ini kita bicara tentang transformasi, bukan sekedar perubahan teknologi atau strategi, tapi yang saya ingin encourage adalah perubahan sikap hidup dalam menghadapi challenge atau tantangan. Kita hidup di era semuanya itu bisa berubah dalam hitungan minggu. Kenapa saya bilang minggu ya, nggak detik, menit gitu ya? Karena ya, the real things happens counting in weeks sebenarnya. Tren berubah, algoritma berubah, bahkan consumer udah pasti berubah. But one thing for sure yang nggak boleh berubah, itu adalah our braveness, courage, keberanian kita untuk melihat keterbatasan itu sebagai pijakan, bukan penghalang. Saya tahu teman-teman di sini pasti sedang berproses semua. Ada yang mungkin sedang mulai dari nol, nggak punya koneksi. Berjuang sendirian karena timnya belum solid. Atau ada yang sedang mempertanyakan, apakah sebenarnya saya sekarang sanggup lanjut? Kalau Anda sedang di fase itu, then you are in the right track. Trust me. Karena hari ini bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang berani bertahan di tengah ketidakpastian, apapun itu. War, political legal aspect, sosial ekonomi yang berubah. Dan itulah mengapa hari ini tuh penting banget. Karena kita akan belajar langsung dari mereka yang pernah gagal, pernah terbatas dan dibatasi, tapi nggak pernah nyerah. Kita akan dengar kisah luar biasa dari Mas Dia Rifki, CMO Esta Indonesia, yang membuktikan bahwa brand besar bisa dibangun dari ide yang sangat sederhana, tetapi dijalankan dengan luar biasa. Kak Nova, halo. Dari Mark Plus yang akan bantu kita membaca tren dan peluang dengan sudut pandang yang jauh lebih strategis. Dan one thing for sure, satu hal, seseorang lah anggapannya ya, dari ribuan orang yang ada di DSC, Bro Alfon Julius, alumni, dan dari DSC atau Diplomat Entrepreneur Network,
Um, Alfon seorang pejuang bisnis yang lahir dari proses, bukan dari privilege. Alfon mungkin bukan pewaris, tapi dia perintis. Dan itu sebenarnya yang sedang kita pelajari bersama di DSC. 15 tahun kami hadir, dan di season ke-16, it's a clear statement bahwa DSC itu bukan hanya ajang kompetisi. Ini adalah tempat untuk mengalami, bukan sekedar menunjukkan. Tempat teman-teman untuk jatuh bangun. Tempat untuk diuji, bukan sekedar diuji coba. Dan yang paling penting, tempat untuk bertemu versi terbaik dari kita sendiri. Untuk berani memulai sebuah proses. Jadi hari ini, saat teman-teman menyimak setiap sesi, jangan hanya mendengar apa yang harus dilakukan. Tapi saya ingin teman-teman tanya ke diri sendiri deh. It's a good time to ponder yourself. The first question is, am I willing to go through the hard part? And the second one, am I ready to grow through what I go through? Karena yang mau diproses akan sanggup membawa dampak. Yang berani memulai dengan jujur akan sampai lebih jauh. So, selamat ngikuti semua sesi yang ada. I really want to thank deeply gitu ya to all the speakers, tim Mark Plus, yang akan berbagi hari ini. Semoga hari ini teman-teman bukan sekedar mencari ilmu gitu ya, atau mengisi waktu, tapi ini jadi titik di mana teman-teman memutuskan untuk bertumbuh, apapun tantangannya. So, salam sukses, dan enjoy the process. Thank you so much. Oke, thank you Pak Edric atas insight-nya. Oke, mungkin bisa dikutip tadi ya, para challengers, success doesn't come overnight. Nah, kalau kata Pak Edric tadi, karakter entrepreneur datang bukan dari pujian, melainkan dari proses yang bisa dibilang banyak pahitnya. Kemudian tadi Pak Edric juga bilang, keterbatasan sebagai pijakan bukan penghalang. Pernah gagal, pernah bingung, masih sanggup atau enggak ngejalaninnya. Mungkin DSC ini jawaban buat rekan-rekan semua, tempat untuk mengalami jatuh bangun, tempat untuk diuji bukan sekedar uji coba, tempat untuk bertemu versi terbaik dari kita sendiri untuk berani memulai sebuah proses. Oke, mungkin dari situ saya izin untuk merimain kembali, jangan lupa mendaftar dan submit proposal di tinyurl.com/DSC16-Mark Plus sebelum 13 September 2025. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat kolom chat Zoom dan akan dijawab oleh tim kami. Challengers yang mendaftar melalui link tersebut akan mendapatkan free sertifikasi dari Mark Plus. Menarik banget kan? Jadi jangan lupa untuk daftar dan submit proposal kalian. Terima kasih Pak Edric untuk paparannya dan insight-nya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, challengers, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bu Yosanova Safitri yang akan sharing insight seputar outlook bisnis UMKM di tahun 2025. Untuk para challengers yang penasaran dengan outlook bisnis UMKM seperti apa, stay tune, ini dia Bu Yosanova Safitri. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bila yang sudah membuka. Salam para challengers, semoga tetap semangat. Salam juga ke Pak Edric, ada Pak Alfon, ada Pak Dia juga. Salam kenal juga untuk semuanya ya yang udah hadir. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nova, yang nanti mewakili dari Mark Plus untuk menyampaikan sedikit
apa ya, sneak peek kalau kita ngomong di DSC itu apa sih yang bakal dipelajari ya. Jadi seru banget ini sedikit kira-kira apa yang kita akan bahas. Bagaimana sih menjadi challenger yang tahan banting ya tadi kalau Pak Edric sampaikan. Nah, ini kita mulai ada beberapa slide yang akan saya sampaikan yang sudah di teman-teman. Eh, Mungkin untuk awalan aku mau mengutip apa namanya hashtagnya DSC nih, yaitu bersama DSC. Kalau teman-teman perhatikan, kita punya hashtag ya untuk program ini. Itu ada yang paling kanan atas tuh kalau teman-teman lihat di backgroundnya di VB-nya Pak Edric, hashtag bersama DSC gitu ya. Nah, kata bersama ini menarik banget sebenarnya teman-teman challenger sekalian. Karena bersama itu tidak selalu menyenangkan. Bersama itu pilihan. Bersama itu juga perlu strategi. Jadi ketika kita mau menentukan mau bersama siapa, kita sebagai pebisnis pemula misalnya, pebisnis menengah atau pebisnis yang udah jago luar biasa, selalu menentukan saya ini oke nggak ya kalau jalan bareng sama dia gitu. Dia bakal seperti apa. Dan itu perlu strategi. Kita mau bersamanya itu sampai sejauh apa. Karena kan kita tahu ya, kalau misalnya tadi ya kita bahas jalan barengan itu bisa lebih lebih jauh gitu ya. Nah, ini juga kita mau coba bahas kolaborasi. Nah, kalau kita lihat sedikit ya tentang outlook UMKM di 2025, ini sangat menantang sekali sebenarnya kalau kita boleh lihat di slide-nya ya. Di slide pertama, aku cuma ada 3 slide aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di kondisi UMKM di Indonesia ya, ini sedikit apa namanya gambaran yang pasti akan berubah terus ya. Ini kita ambil datanya dari tahun ini ya, dan nanti mungkin tiap bulan akan nambah atau kurang terus. Dan kita lihat bahwa sebenarnya ini eh, harusnya memantik ya, bukan membuat jadi depres, bahwa UMKM Indonesia ini sekarang lagi di fase yang cukup menantang sebenarnya. Kenapa? Karena menghadapi tekanan ekonomi dan yang kita sebut digital gap ya. Karena memang digitalisasi ini semakin kentara dan konkret menyeluruh di level lapisan masyarakat, bukan hanya di level perkotaan saja gitu ya. Bahkan sampai di level-level yang memang apa ya eh, desa gitu ya itu sudah merangga. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh, ini aku coba apa namanya suara yang ada di jelas ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat beberapa data misalnya dari Kemenkop UKM, diperkirakan jumlah UMKM Indonesia itu mencapai 65 juta unit usaha dan kontribusinya 61% terhadap PDB Indonesia. Jadi Indonesia ini negara yang menggantungkan dirinya ini dari kontribusi UMKM. Jadi kita tuh sebagai UMKM harus bangga banget gitu dan harus menjadi players ya, bukan hanya menjadi consumer saja di bisnis ini. Dan kita lihat juga bahwa data BPS juga memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat saat ini melemah. Dan berarti artinya kita harus membekali diri kita supaya kita bisa lebih apa ya, lebih tahan mental, fisik ya semuanya di era yang sungguh menantang ini. Dan kita lihat juga teman-teman sekalian mungkin banyak UMKM menguntungkan dari sisi bantuan misalnya hibah misalnya dari berbagai macam pemerintah ini diperkirakan terjadi efisiensi anggaran hampir 50%. Artinya apa? Artinya kalau anggarannya turun maka program-program bantuan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah itu juga turun. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kita harus meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan competitiveness kita supaya bisa terus bersaing. Karena kita lawannya bukan hanya UMKM saja nih, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang sudah established seperti itu. Nah, di sini aku mau menyampaikan satu dari banyak inspirasi, insight yang kita akan bahas lebih lanjut di DSC di tahun ini adalah tentang kolaborasi. Nah, kalau kita lihat di materi kita yang berikutnya di slide ketiga, nah, kolaborasi ini sebenarnya teman-teman sekalian itu adalah salah satu jiwa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Mungkin boleh kita masuk ke slide berikutnya, ke slide 3. Nah, jadi ada tiga sifat
tiga kuncian gitu ya. Kalau kita jadi seorang entrepreneur, ada tiga spirit. Jadi spirit yang pertama itu adalah selalu melihat masalah itu sebagai peluang, opportunity seeker, dan juga harus berani mengambil resiko karena tidak mungkin opportunity itu datang tanpa ada resiko. Jadi harus berani mengambil resiko. Dan yang berikutnya ini yang kita akan bahas lebih lanjut adalah harus berani bekerja bersama orang lain. Bukan hanya berani kerja bareng teman sendiri atau keluarga sendiri, tapi berani bekerja bersama dengan teman-teman lain yang mungkin kita nggak kenal, yang bisa membantu kita untuk meningkatkan bisnis kita. Nah, ini yang kita sebut spiritnya adalah network collaborator. Jadi berkolaborasi internal, eksternal yang tujuannya untuk meningkatkan value kita dan memperkecil resiko yang ada. Karena kita tahu bahwa kita punya sumber daya itu terbatas, uang terbatas, terbatas. Kita tahu kita terbatas, makanya kita perlu bekerja bareng dengan yang ini bagaimana cara kita bersama bekerja dengan yang lain ya. Kita masuk ke slide terakhir. Nah, jadi teman-teman kalian, para challengers, ini ada 4 tipe. Jadi tujuannya adalah teman-teman ketika mau kerja bareng sama orang, harus tentuin dulu sebenarnya kerja mau apa. Karena kita aja, kalau temenan misalnya ya, ada kan rahasia-rahasia yang kita nggak perlu buka gitu ya. Tapi open banget sama seseorang dan juga apa resiko yang perlu kita bagi itu kita perlu pikirkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini ada 4 tipe kalau kita kerja bareng sama orang itu mau seperti apa. Yang pertama itu yang aku mau bahas adalah dari yang paling simple. Kalau kita mau kerja bareng sama seseorang itu kita bisa mulai dari yang enteng-enteng dulu. Jangan terlalu punya resiko yang tinggi. Ini yang kita lihat di kanan bawah nih namanya enhance. Jadi dari sisi apa namanya value yang ditambahkan sama teman kerja bareng kita itu mungkin nggak gede, kecil gitu ya. Dan impactnya masih yang sifatnya nggak ke inti gitu. Jadi outer aja, perintilannya aja. Jadi kerja kolaborasi yang efeknya cuma perintilan aja. Nah ini kita sebut enhance. Jadi kolaborasinya tujuannya sebenarnya untuk lebih ke outernya aja gitu. Tapi ada juga kolaborasi yang sifatnya lebih explore. Mungkin apa namanya impactnya lebih ke perintilan, lebih ke outer, bukan ke bisnis, bukan ke kontennya persis, tapi orang yang kita ajak kerjasama ini memberikan value tambahan yang besar gitu. Nah, kolaborasinya mungkin kita bisa lakukan sementara gitu ya, kita lihat dulu hasilnya bagus atau enggak, sebelum kita masukkan dia ke yang lebih deket lagi gitu sama kita. Dan nanti kolaborasinya bisa sifatnya misalnya hanya menjadi support system aja gitu, jadi nggak yang paling utama. Nah, kalau teman ini ketemu sama orang yang mungkin, wah ini value-nya ini tinggi banget ini gitu ya. Wah ini bukan cuma ngasih apa namanya dari sisi resource yang luar biasa, tetapi kompetensiku pun nambah nih kalau orang ini masuk sama kita gitu ya. Nah ini kita sebut evolve gitu ya. Jadi kolaborasinya ini sifatnya lebih ke core, lebih ke yang utama, ke konten-konten utama. Dan dia bisa memberikan value yang tinggi. Jadi saling melengkapi begitu, saling apa namanya eh, bersama itu jadi kayak dua pihak yang saling menguntungkan gitu ya. Itu kita sebut namanya evolve. Nah, ada lagi juga yang sifatnya esensial. Jadi misalnya kita kerja nih bareng apa namanya orang dan dia itu kita tahu persis itu ke core kita, tapi mungkin value-nya nggak segitunya karena kita juga punya. Jadi nggak ada value tambahan yang gimana-gimana. Tapi mungkin dia lebih efisien, mungkin dia lebih quality-nya lebih bagus gitu ya. Nah, itu yang kita sebut namanya essential. Jadi kolaborasinya fokus ke core bisnis gitu ya. Dan ini yang kemungkinan besar teman-teman sekalian, ini urutan yang semakin dari enhance, explore, evolve, dan essential. Yang semakin essential, ini semakin susah kita lepasnya. Biasanya kalau udah sampai ke level essential, ini kerjasamanya itu bisa panjang gitu ya, bertahun-tahun, lama banget. Tapi kalau kerjasamanya di level enhance, ya mungkin kita perlu sebentar bareng habis itu kan. Nah, itu kalau mau kerja bareng seseorang, perlu mikirin dia itu mau sampai ke hati atau cuma sampai mikirin. Kita entrepreneur perlu memikirkan sampai ke sana. Ini ada beberapa contoh ya, mungkin kalau kita lihat di slide terakhir.
ada beberapa contoh teman-teman dari alumni-alumni DSC ya yang juga melakukan berbagai macam kerjasama gitu. Misalnya kalau di Enhance, misalnya teman kita Yoel Tristan misalnya dari DSC 14 gitu, selaku founder dari FitFuel, kolaborasi dengan Flow Kolektif untuk memberikan voucher dan pelanggan gitu ya. Jadi sifatnya sementara dan lebih ke outernya aja. Yang akan mengubah konten utamanya gitu. Ada juga teman kita Ayu Utami dari DSC 11 selaku founder dari Rosali Cheese berkolaborasi dengan ada yang disebut namanya Padu Rasa Indonesia. Jadi nasional ini asal Bali ya, UMKM-nya ada tambahan keju khas Rosali di dalam produknya gitu. Ini explore. Kalau ternyata market suka dan laku, yuk kita lanjut ke kerjasama yang lebih mendalam begitu. Nah, ada juga contoh teman kita Anissa Azizah dari DSC 11 juga selaku founder dari Tech Prom Lab kolaborasi dengan Green Nation untuk melakukan inovasi water management di Indonesia ya, namanya Reservoir Air gitu. Jadi lebih value diversity-nya banyak dan udah impact-nya tuh ke core, ke offering utama gitu ya. Nah, satu lagi misal contoh Essentials, ini ada Anake Putri, founder dari Ramu Padu Nusantara berkolaborasi langsung dengan petani. Jadi petaninya loh yang diajak kerjasama. Jadi value tidak menambah tinggi, tapi impact-nya ke core. Jadi teman-teman sekalian, ini sedikit sneak peek ya. Kira-kira kalau ikutan DSC banyak banget materi-materi, insight-insight yang banyak sekali pembicara nanti kalau dilewatkan. Nah, ini sedikitnya tentang kolaborasi karena pasti tantangan, godaan untuk kolaborasi itu pasti banyak. Tapi tidak semua kolaborasi itu kita harus sikapi dengan cara yang sama. Mungkin itu ya sedikit sneak peek bagaimana kalau entrepreneur itu harus punya ilmunya juga. Nanti dari Mas Alfon, Mas Dia pasti lebih konkret lagi nih ilmu langsung di lapangannya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke MC kita Bila. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova untuk penyampaiannya. Oke, keren banget ya rekan-rekan para challenger semua. Jadi yang bisa diambil dikutip itu mungkin spirit jadi entrepreneurnya tuh apa gitu kan. Tadi opportunity seeker, kemudian risk taker, kemudian network collaborator. Tadi Bu Nova juga menjelaskan terkait dengan mengimplementasikan kolaborasi dalam bisnis itu seperti apa dari enhance, kemudian explore, kemudian tadi ada evolve dan essential. Jadi makin essential ya Bu Nova ya, tadi makin susah untuk lepasnya gitu kolaborasi, mungkin jangkanya lebih panjang lagi. Nah itu mungkin bisa dinotot oleh para challenger semua gitu, spirit gitu ya. Iya betul, chemistry gitu, jadi lebih panjang jangkanya. Nah itu mungkin butuh proses yang lumayan lama ya Bu Nova ya dalam sampai ke essential itu. Oke, terima kasih Bu Nova untuk penyampaiannya. Mungkin challengers kita langsung next ke sesi selanjutnya. Kita akan mendengarkan dari Pak Dihya Rifki yang akan memberikan kita pembelajaran terkait bagaimana UMKM dapat survive di era saat ini. Tadi Bu Nova menjelaskan terkait dengan outlook UMKM-nya. Nah, ini langsung dari Pak Dihya Rifki-nya yang akan menjelaskan terkait UMKM dapat survive di era saat ini itu seperti apa. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sambut Pak Dihya Rifki, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama saya Dia Nuriti. Saya salah satu co-founder dan sekarang sebagai salah satu direksi di PT ST Indonesia Makmur. Dan mungkin kalau brandnya teman-teman udah cukup familiar mungkinnya ST Indonesia, gitu kan. Dan terima kasih kesempatannya. Saya dikasih waktu untuk sharing pengalaman kita bangun brand mulai dari UMKM. Mungkin kalau mikronya bisa ditambahin lagi kali ya gitu. Karena kecil banget awalnya gitu. Dan sampai sekarang kita bisa survive alhamdulillah di tahun ke-6 ya, tahun ke-6, tahun ke-7 gitu. Dan terima kasih juga kepada speaker yang lain, Pak Alfon, Nova dan Pak Edric, salam kenal semua juga gitu. Dan semoga hari ini apa yang saya share itu bisa
jadi apa ya, bisa jadi ilmu buat teman-teman. Jadi dan ini memang sebagian besar yang memang kita pernah alamin ya. Jadi yang memang kita pernah alami di mulai dari satu booth sampai jumlah sekarang gitu. Itu kita ngalamin semua dan alhamdulillahnya kita bisa cukup survive sampai saat ini. Dan harapannya nanti apa yang di-share itu bisa dipraktekkan sama teman-teman. Jadi saya udah coba bikin supaya teman-teman pun ketika mempraktekkan itu nggak terlalu sulit dan teman-teman bisa, harapannya ketika dipraktekkan itu bisa membantu bisnis teman-teman untuk bisa survive bahkan growth gitu. Oke, boleh di-share dari Oke. Eh, jadi hari ini saya pengen bahasnya mungkin lebih ke apa ya? eh, Bisa dibilang karena saya kemarin-kemarin tuh kebetulan di ST jadi Chief Marketing Officer. Cuma semenjak tahun 2000, awal tahun 2025 itu kita ada sedikit pertukaran posisi dengan co-founder dan direksi yang lain. Kebetulan saya sekarang fokusnya di sales and operations. Jadi mungkin insight yang saya share ini itu bagaimana kita bisa coba efisien dari sisi operasional karena kalau mengacu pada apa yang di-share tadi oleh Bu Nova, memang ekonomi daya beli itu sangat berpengaruh sekali terasa banget di tahun 2025. Jadi kita coba gimana caranya biar bisa lebih efisien. Temanya, judulnya itu di less action, winning more. Jadi gimana caranya kita punya action yang tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu banyak, tapi bisa tetap win gitu di competition. Oke, next. Nah ini kalau kata foundernya Apple itu Steve Jobs itu simplicity is the ultimate sophistication. Tapi semakin simple, semakin sederhana sebuah sistem itu, apapun produk, sistem yang mudah digunakan, sederhana untuk digunakan, itu yang paling oke. Oke, next. Jadi tahun 2019 itu kita punya 19 kebun. Jadi kalau desa Indonesia itu cabang tuh istilahnya kebun. Jadi kita punya 19 kebun di tahun 2019 dan alhamdulillahnya di 2024 kita ada 1018 kebun. Gitu. Jadi transformasi selama 5 tahun mulai dari satu cabang hingga kita punya di angka 1018 kebun. Nah ini nanti akan nyambung juga dengan pengalaman kita terkait kolaborasi yang tadi dijelaskan sama Bu Nova juga, dan harapannya bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Oke, next. Nah ini 2019 kalau teman-teman lihat itu benar-benar itu cuman ya apa ya, kalau dibilang boot juga enggak sih. Sebenarnya kita dari 2018 sudah jalan gitu, cuman kita lebih fokusnya untuk tes trial market gitu. Jadi kita di event-event tuh kita coba kasih banner sih, bukan bukan boot lagi, bahkan banner doang gitu. Banner doang, kita pengen lihat produk yang kita punya ini kira-kira market fit nggak sih dengan pasar gitu, dengan harga jual sekian segala macam, dengan profile taste teh yang seperti ini gitu. Itu kita lihat oke nggak sih. Nah 2019 kita agak proper lah ketika ikut event gitu, kita agak proper. Kita bikin booth yang itu kita bikin satu boothnya aja jujur aja patungan, karena kita berempat foundernya itu, dan kita patungan tuh untuk bikin boothnya gitu. Itu 2019 untuk di event di daerah Kemang Village di Lipo Mall Kemang. Nah 2020 kita udah mulai bikin outlet yang lebih proper gitu kan, karena memang pada saat itu ditambah pandemi, jadi model bisnis grab and go outlet itu cukup cukup membantu kita untuk survive gitu. Dan kebetulan SE ini modelnya franchise business, dan kita benar-benar manfaatin yang namanya platform sosial media, terutama pada saat itu 2020 itu memang yang lagi tren itu ada di TikTok. Jadi ketika COVID pandemi itu kita lebih banyak explore marketing campaign itu di TikTok. Dan 2024
Ya, kita sekarang ada di 1018 cabang dan alhamdulillah masih jalan gitu. Kita masih punya banyak mitra di seluruh Indonesia yang memang bisa membantu kita untuk tetap berjalan survive bahkan tumbuh. Oke, next. Jadi untuk yang pertama kita bahas tentang lebih efisien itu sebenarnya lebih power gitu. Artinya lebih powerful. Semakin kita efisien dalam kita mengoperate bisnis kita itu sebenarnya powernya makin besar. Artinya power di sini adalah bagaimana kita bisa mengenerate profit yang lebih baik sehingga itu jadi basis kita untuk lebih powerful. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang harus jadi concern ya ketika kita mengoperate sebuah bisnis, terutama untuk yang modelnya mungkin mirip-mirip kayak ST gitu ya, kayak ST Indonesia gitu. Jadi ada tiga sebenarnya, cost structure, sama manajemen stok, dan waste, sama optimasi tenaga kerja. Jadi tiga poin ini sebenarnya memang jadi concern ya kalau misalkan bisnisnya kayak ST gitu, apalagi outlet gitu. Jadi komponen biaya HPP itu atau COGS itu benar-benar berpengaruh terhadap profit and loss di si masing-masing cabang. Dan setiap kita ngerancang HPP itu memang kita butuh kita butuh bagaimana caranya kita dapat harga paling murah tapi tidak mengorbankan kualitas gitu. Artinya kita dituntut untuk punya bargaining position yang bagus gitu kan ketika kita negosiasi dengan supplier, dan itu yang jadi tricky sebenarnya kalau misalkan kita sudah mulai secara bisnis sudah mulai grow. Artinya kita harus bisa forecast pertumbuhan kita akan berapa, dan itulah yang jadi bargaining position kita di supplier untuk kita bisa dapat harga yang lebih murah. Selain harga yang murah, kita harus juga punya stock and waste management, karena banyak banget. Kalau saya boleh sharing sedikit, di ST Indonesia itu kita kan monitor setiap cabang ya, artinya setiap cabang di seluruh Indonesia itu kita analisis salesnya, artinya profil dari si kebun-kebun ST Indonesia ini, kita lihat salesnya berapa dan berapa mereka bisa dapat profit setiap bulan. Nah, ternyata tidak selalu yang salesnya bagus itu profitnya bagus. Gitu. Jadi setelah kita cek, setelah kita datengin sama tim area kita di daerah gitu, mereka bilang bahwa iya sales saya segini, tapi kok saya nggak profit. Sedangkan kita ada store yang memang kita punya sendiri dan kita operate sendiri, itu dengan sales yang sama itu kita bisa profit. Artinya stok, ternyata masalahnya di manajemen stok dan waste gitu. Jadi mereka tidak bisa mereka tidak bisa memanage stoknya, dan mereka tidak bisa manage waste-nya. Artinya mereka tidak bisa tracking nih kira-kira kapan mereka harus belanja, kapan mereka harus produk mana atau bahan baku mana yang memang harus di stok, mana yang memang harus di tidak terlalu harus di stok gitu. Artinya itu yang jadi masalah terutama ketika mereka mengoperasikan outlet Indonesia gitu. Jadi mereka cuma tahu, oh kalau belanja harus banyak karena takut kehabisan di tengah jalan. Padahal tidak selalu seperti itu. Kita bisa lihat dari trend sales, trend SKU-nya seperti apa, pergerakan SKU per minggunya seperti apa, itu yang apa. Mereka kadang-kadang miss di situ. Jadi kita dari pusat memang harus bantu mereka untuk bagaimana caranya memanage stok gitu, supaya nggak selalu semua harus dibeli banyak gitu. Itu yang terjadi sih. Jadi banyak teman-teman kita di mitra-mitra kita di kebun itu, mereka salesnya oke, tapi tidak bisa profit karena mereka nggak bisa manage stok dan waste. Gitu. Yang ketiga itu, nah ini banyak juga masalahnya. Jadi optimasi tenaga kerja. Jadi ada kekhawatiran dari mitra-mitra kita di SK itu, mereka berpikir bahwa oh kalau karyawan tuh harus sekian, bahkan harus 3, harus 4, padahal tidak selalu gitu. Dan bahkan kalau kita ngobrol ya, jadi mereka selalu bilang bahwa wah karyawan kita kurang, jadi servisnya akhirnya terkorbankan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara sales dan rasio antara biaya tenaga kerja itu
sebenarnya nggak make sense. Artinya biaya tenaga kerjanya terlalu mahal dibanding dengan sales yang ada gitu. Jadi banyak banget kita yang merasa oh outlet saya rugi gitu. Padahal pas kita lihat kita pun sama salesnya angkanya sama, bahkan cost structure untuk si bisnisnya pun kita sama gitu. Tapi ternyata kita bisa profit sedangkan kebun yang dimiliki oleh mitra tidak bisa profit karena ya tadi mereka tidak bisa menghitung berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan omset sekian gitu. Terus apa yang harus dioptimalkan dari masing-masing people yang ada di dalam outlet. Next, boleh. Nah, ini juga berhubungan dengan sales atau growth. Artinya kita banyak banget ngalamin case di mana lokasi yang jadi gini, brand bagus tidak selalu bagus ketika di lokasi yang salah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang oh kalau brand bagus itu buka di mana aja rame. Ada dua faktor yang sebenarnya jadi pertimbangan konsumen ketika membeli produk itu. Kalau produknya memang ditempatkan di area-area yang main road atau di jalan-jalan utama atau mungkin kalau kita bilang di mall lah. Mallnya pun ada pilihannya kan, ada mall yang katakan food court area atau mungkin di pintu masuk gitu, pintu masuk utama gitu. Itu sebenarnya ngebedain apa ya, ngebedain si profile brand itu sendiri gitu. Walaupun mungkin secara produk, secara produk ya, artinya itu mungkin nggak beda-beda jauh gitu. Kita bisa bilang bahwa misalnya kopi yang dijual, ada stand kopi di food court dengan katakan brand kopi yang lokasinya ada di pintu masuk, itu tidak selalu yang lokasi di pintu masuk lebih enak secara rasa. Tapi secara brand experience, secara profile dan persepsi yang ditangkap sama konsumen itu pasti beda. Nah, artinya ketika kita tahu brand kita itu untuk di segmen mana atau market yang mau kita akses yang mana, yang mau kita jual barang kita di mana gitu, itu harus mengerti bahwa nggak bisa brand bagus sekalipun itu ditaruh di tengah tanda kutip ya. Kita berapa kali ngalamin di SE juga ada case bahwa brand ST waktu tahun 2022 itu kita kebetulan 2021 sorry 2021 kita kolaborasi bareng Prilly waktu itu. Nah, secara profile kita lihat Prilly itu termasuk salah satu yang followersnya banyak di Instagram gitu. Artinya dengan profilnya beliau, tapi ada mitra-mitra kita yang buka outletnya tuh kayak hampir di pinggir sawah gitu. Ada kita sempat ngalamin seperti itu dan akhirnya memang tidak perform. Gitu. Akhirnya memang tidak perform dan memang kita menyarankan untuk relokasi gitu. Dan waktu awal memang kita lihat kita pikir bahwa pada saat itu kita belajar juga sih jadinya, artinya makanya saya bisa bilang tadi sebagus apapun brand kalau di lokasi yang salah itu akan jadi output yang salah gitu. Memang ternyata sebagus apapun brand ketika kita memang simpen atau taruh atau buka di tempat yang memang tidak representatif dari brandnya, ya itu tidak akan berhasil juga campaign atau kolaborasi dengan katakan dengan selebriti atau apapun gitu. Itu rasio mungkin ketika awal oke gitu, ketika dia opening salesnya bagus gitu, tapi kan kita berbicara sustainability jangka panjang, salesnya tetap konsisten gitu. Itu yang jadi isu di ketika ada outlet yang memang atau produk yang memang tidak ditempatkan di tempatnya gitu. Nah ini yang kedua itu menu engineering, artinya kita harus bisa lihat bagaimana si produk performance itu setiap minggu. Tadi kita berbicara tentang waste dan stock management. Yang kedua kita berbicara dan berikutnya ini relate dengan menu engineering, artinya bagaimana satu bahan baku atau dua bahan baku itu bisa jadi beberapa SKU gitu. Dan semakin gede volume dari si bahan baku yang kita pakai untuk jadi beberapa SKU, sebenarnya itu bisa jadi daya tawar kita ke vendor atau supplier gitu untuk kita dapat harga lebih murah per unitnya. Gitu. Jadi itu yang kita coba terapkan di ST gitu. Jadi kita selalu analisis mana produk yang secara HPP besar tapi marginnya oke, dan secara volume penjualan oke, mana produk yang HPP-nya atau COGS kecil, marginnya besar dan volumenya
biasa aja. Jadi itu memang banyak ada beberapa tier atau beberapa klasifikasi untuk produk-produk yang memang kita bisa analisis. Jadi dan fokus kepada produk-produk yang memang marginnya tinggi. Gitu. Margin tinggi dan margin tinggi itu enaknya kita bisa agak sedikit modifikasi terkait promo dan uh, terkait promo dan gimana cara kita bisa datangin traffic lebih banyak. Terutama memang kita bisa modifikasi atau kita bisa bikin promo yang fungsinya untuk meningkatkan basket size. Artinya nilai rupiah per transaksinya kita bisa optimalkan di situ. Itu. Nah, yang ketiga ini pasti teman-teman sekarang udah banyak yang pakai juga istilah mungkin sekarang istilahnya udah digital aplikasi atau misalkan udah ada banyak lah. Sekarang udah banyak brand-brand yang mulai adaptasi terhadap yang namanya teknologi, artinya dengan aplikasi apps gitu kan. Dan ada beberapa memang kita baru mau launching sih sebenarnya untuk aplikasi ST Indonesia gitu. Jadi kita akan launching mungkin sekitar bulan depan mungkin ya, bulan depan. Jadi karena kita lihat jumlah order kita udah mulai banyak, jadi harapannya dengan aplikasi ini kita bisa meningkatkan retention karena siapa yang bisa pegang data konsumennya untuk dia bisa lihat behavior konsumen karena gini kita bisa tracking dia domisili di mana tapi belanjanya di mana itu kita bisa lihat pergerakan si konsumen itu gimana sih gitu dan itu kita bisa dapat insight lebih dalam terkait profil konsumen kita. Next boleh. Nah kita kebetulan di ST Indonesia itu benar-benar pakai yang namanya teknologi. Jadi transformasi area dari kita dulu cuma satu booth itu nggak mungkin lah kita pakai AI dan segala macam itu nggak mungkin gitu. Cuman kita paham bahwa semakin besar perusahaan semakin banyak semakin banyak struktur, semakin flow-nya semakin banyak yang harus terlibat ya dalam proses bisnisnya. Artinya gimana caranya kita bisa punya dashboard terkait semua operasional bisnis di ST Indonesia gitu. Jadi kita memang butuh yang namanya overview. Jadi kita bisa lihat antara sales yang terjadi, itu kan penjualan yang terjadi, kita tarik mundur sampai ke distribution atau supply chain. Gitu. Dan itu kita punya gimana caranya secara data itu seamless dan tidak ada dual data ya kalau misalkan kalau di ini artinya kita punya satu acuan data yang sama itu yang jadi concern kita gitu. Jadi harapannya dengan kita bisa optimize data yang ada dari supply chain sampai ke sales itu kita bisa lihat tadi ini berpengaruh terhadap stock management dan menu engineering. Artinya kita bisa lihat oh ternyata flow produk ini dari bahan baku A itu ke situ itu prosesnya ternyata secara performance memang tidak oke gitu. Jadi kita bisa replace dengan SKU yang baru atau kalau ternyata oh trennya naik nih gitu kan secara bahan baku SKU A itu ternyata trennya naik nih. Nah, kita bisa ajukan renegotiation ke supplier atau vendor untuk kita dapat harga per unit yang lebih murah. Ya udah pasti teman-teman juga mungkin udah mulai optimalin terkait penjualan online, marketplace, online delivery gitu. Kita sangat berkolaborasi banget dengan Gojek, terutama Gojek dan Grab. Artinya tim kita cukup proaktif ya untuk bagaimana caranya kita bisa mereka punya program atau kita punya program yang memang sifatnya memang untuk naikin traffic karena jujur kalau teman-teman paham bahwa Gojek dan Grab atau online delivery platform itu mereka butuh traffic juga dan yang bisa membawa traffic itu adalah merchant yang ada di dalamnya gitu. Jadi ketika kita punya program atau mereka punya program biasanya kita combine gitu. Kita bisa satuin gitu misalnya oh kita punya program ini campaign ini nanti kita coba relatekan dengan program sales kita di online delivery itu kira-kira Gojek, Grab atau apapun itu mau nggak support kita gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu banget kita sebagai merchant atau brand untuk bisa disupport oleh
apa ya, platform teknologi seperti Grab dan Gojek itu sangat kebantu banget gitu, dan mereka willing ya untuk negosiasi atau willing untuk apa ya, untuk support program-program kita gitu. Dan yang terakhir, kita lagi coba untuk utilize AI terutama untuk analytics data ya, terkait trend sales, terkait financial gitu kita, dan apa namanya, bahkan ada beberapa kebijakan kita yang memang akhirnya kita arahnya kemana nih marketingnya nih, apakah memang arahnya harus ke yang tadi yang kita pakai influencer lagi setiap tahun kita ngeluarin campaign lagi, atau kita fokusnya ke optimalisasi gitu yang sudah existing. Nah itu kita bisa lihat datanya, atau kita bisa summary datanya karena data itu banyak banget. Struggle-nya adalah gimana caranya menggabungkan data internal dengan data yang ada di eksternal. Artinya kondisi makroekonomi dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan, itu kita harus bisa mengintegrasikan, dan integrasinya salah satunya adalah menggunakan AI. Artinya itu mempermudah kita untuk menganalisis ekonomi mikro kita dengan ekonomi makro di Indonesia. Oke, next. Nah ini sedikit sharing aja terkait apa yang kita sudah lakukan di SPEC itu, dan harapannya bisa ini bisa di apa ya, di yes, kalau memang relate silahkan dipakai sama teman-teman gitu. Oke, next. Nah kita itu benar-benar daily ya monitoringnya ya untuk di SPEC gitu. Jadi monitoring kita tuh per hari, bahkan per outlet dan per area. Jadi outlet kita monitoring, tapi regionnya itu kita monitoring juga. Artinya region ini trennya kemana sih? Terus apakah region ini itu salesnya naik? Apakah karena semua naik, atau hanya beberapa outlet yang memang secara kontribusi sales itu memang ngasih growth yang sangat signifikan? Gitu. Jadi memang kita harus pantau ini setiap hari. Gitu. Jadi kita bisa lihat juga kira-kira mana nih daerah yang tanda kutip menjadi paretonya kita. Gitu. Dan itu kita harus jaga. Daerah-daerah pareto itu apa ya, bisa dibilang daerah yang memang itu generate income gede banget buat kita. Jadi nggak bisa kita bilang oh semua daerah itu apa ya, menguntungkan gitu. Tidak semua juga gitu. Jadi mereka ada daerah yang memang memberikan kontribusi 80% dari income perusahaan kita gitu, dan kita bisa fokus ke daerah-daerah itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar stabil dan bisa meningkatkan bahkan growth sales di daerah-daerah tersebut gitu. Oke, next. Nah, pastilah teman-teman mungkin ada yang sudah memang menerapkan ini gitu, komponen sistemnya ada KPI buat dia setiap bahkan kru ya, kalau kita di level kru itu kita kasih KPI, artinya apa yang memang mereka harus achieve dalam dalam satu hari, atau dalam satu hari berapa customer memang mereka harus layanin, dan berapa target basket size yang memang mereka harus incar dalam satu kali transaksi, atau nilai rupiah per transaksi yang mereka harus achieve ketika ada transaksi itu berapa gitu. Itu memang agak sedikit bikin sakit kepala, cuman itu bisa sangat membantu kita untuk melihat performance dari tim yang ada di kebun-kebun. Dashboard harian kita punya, dan kita lihat pantau semua kebun gitu, dan kita dapat update biasanya malamnya atau paginya tuh dari setiap outlet tuh kita dapat, bahkan kalau di area tuh kita dapat overview area Jawa, misalkan Jawa Timur atau area Jawa Barat, area apa namanya, area DKI gitu, kita lihat dashboardnya gitu, dan itu yang menentukan kita punya program apa ya di daerah itu, dan ini menentukan siapa kita akan kolaborasi. Jadi SP itu sekarang kolaborasinya tidak hanya nasional, tapi kita willing dan sangat welcome untuk kolaborasi di daerah. Artinya misalkan di contoh misalkan di Bogor, atau di misalnya biasanya kita lihat di daerah Bogor, atau di daerah Bogor atau daerah manapun yang memang sekiranya brand lokal di situ yang memang kita bisa aja kolaborasi untuk apa ya, meningkatkan brand awareness kita, ataupun traffic
ataupun transaksi kita di daerah itu kita sangat willing gitu. Dan bahkan kita di beberapa daerah kayak di Makassar, di Surabaya itu sama brand-brand lokal kita sangat-sangat benar-benar support dan bisa bantu apa ya, barter value lah untuk brand-brand lokal gitu. Jadi kita tidak harus berkolaborasi dengan brand yang besar, tapi juga kita bisa dengan brand-brand lokal. Kalau nasional itu memang biasanya kita kolaborasi dengan salah satunya dengan selebriti atau dengan brand yang memang secara ekosistem itu bisa mensupport kita. Gitu. Salah satunya kita beberapa kali kerjasama kolaborasi dengan Greenfields. Artinya Greenfields itu butuh butuh sales channel. Artinya mereka butuh distribusi produk mereka ke konsumen. Kita salah satu tanda kutip usernya untuk produk-produk kita, untuk SKU kita gitu. Jadi kita biasa bikin campaign bareng atau bisa bikin sharing budget untuk marketing campaign, itu bisa dilakukan juga gitu. Salah satu bentuk kolaborasinya. Leaderboard kita terapkan juga, jadi cukup membantu ya leaderboard. Artinya ketika kita punya tim yang memang fokusnya untuk selling gitu, untuk jualan. Ketika kita kasih leaderboard ke mereka gitu yang kita update setiap minggu atau setiap bulan, itu cukup memacu mereka untuk perform lebih baik lagi. Sorry, apalagi kalau misalnya mereka bisa lihat nih performance temennya gitu. Saya nggak mau kalah deh sama dia gitu. Jadi itu bisa nge-trigger performance tim secara keseluruhan sih. Walaupun memang kita harus pinter-pinter memanage kompetisi itu gitu. Jadi jangan sampai malah jadi kompetisi yang tidak sehat gitu. Jadi kita bisa asal kita punya rules dan regulasi yang memang jelas untuk kompetisi antar tim gitu, itu sangat membantu untuk memberikan performance yang lebih baik secara keseluruhan untuk perusahaan. Next. Nah ini menarik, less is more, artinya apapun action dalam perusahaan yang kita lakukan, bagaimana caranya semakin minim action tapi hasilnya makin optimal gitu. Next. Nah, balik lagi, ini tanda kutip bisa dibilang summary dari dua tema yang sebelumnya gitu. Jadi identifikasi golden SKU, menu terlaris plus margin tinggi. Nah ini buat teman-teman yang mungkin bisnisnya sama kayak saya gitu, modelnya mirip, itu harus tahu mana menu paling laku dengan plus margin tertinggi, itu namanya golden SKU gitu. Jadi menu terlaris itu belum tentu marginnya paling tinggi gitu. Tapi ada produk yang marginnya tinggi. Jadi gini, ketika marginnya bagus atau secara HPP itu murah, itu kita bisa ambil margin lebih tinggi tanpa harus jual dengan harga lebih mahal. Gitu. Jadi kita bisa tetap relevan dengan kondisi ekonomi, berbagai macam kondisi ekonomi gitu, kita bisa tetap relevan. Karena kita di harga yang pricing point-nya itu tidak memberatkan konsumen. Gitu. Jadi ada produk yang konsumen tuh nggak perlu pikir dua kali untuk beli produk. Gitu. Tapi ada konsumen yang harus tanda kutip, ada produk yang memang harus mungkin konsumen belinya sebulan sekali karena dia harus nabung dulu segala macam. Dan ada produk-produk yang memang seasonal, artinya produk ini mungkin dia beli ketika pas gajian aja atau pas awal gajian. Tapi makin kesini itu produk yang dibeli mungkin yang harganya makin murah. Kalau saya pernah analisis itu behavior orang ngopi itu memang agak sedikit unik, terutama untuk karyawan kantoran gitu. Jadi kalau awal bulan mungkin kopinya masih yang harganya dari 30.000 lah, mungkin kalau kita lihat teman-teman familiar gitu, mungkin ada Starbucks, ada Fore dan lain-lain yang sering di mall gitu. Itu mungkin kopi awal bulan tuh, ketika baru gajian gitu, kopi awal gajian. Tapi makin di sini makin deket ke gajian bulan berikutnya, itu kopinya udah mulai kopi saset gitu kan, yang penting ada kopi deh. Jadi itu adalah consumer behavior dari market gitu. Tapi nggak semua market seperti itu ya. Itu mungkin di segmen tertentu mungkin punya behavior seperti itu. Makanya kita penting banget tahu produk kita ini akan di mana gitu. Jadi semakin kita unggul dari sisi biaya untuk HPP, itu bisa ngebantu kita untuk jual produk lebih murah tapi dengan margin yang tetap sehat gitu.
Nah, ketika kita bisa marginnya sehat dan secara harga kompetitif, itu secara volume itu efeknya nanti ke volume penjualan. Gitu. Itu sih. Terus SOP, jadi kalau bisa SOP boleh ada tapi jangan terlalu ribet juga gitu. Artinya semakin efisien action plan-nya atau semakin efisien proses kerja di suatu bisnis sebenarnya semakin baik, semakin singkat. Tapi bukan berarti asal-asalan ya. Artinya makanya kita butuh aplikasi sebenarnya ERP yang memang bisa membantu dari awal barang itu masuk sampai barang itu jadi sales di outlet itu kita harus bisa tracking. Itu karena kalau enggak ya biasanya barang yang ada di warehouse atau di stok kita itu tidak sesuai dengan penjualan. Gitu. Dan itu yang memang harus jadi concern kita sebagai pengusaha, apalagi memang berhubungan dengan flow barang atau jualan sales barang ya, tanda kutip produk yang harus dijual gitu. Itu sangat-sangat bikin apa ya, sangat bikin sakit kepala satu yang kedua, ditambah gimana caranya teman-teman bisa pantau itu semua dalam waktu yang real time. Karena miss 2 hari 3 hari datanya salah, itu bisa salah ambil keputusan bisnis gitu. Yang terakhir ada yang terakhir itu kita harus bisa dapat feedback terkait performance outlet secepat mungkin. Artinya semakin teman-teman di pusat ya, artinya kalau di SA itu di kantor pusat itu tahu apa yang terjadi di daerah, apa yang terjadi di outlet A, B, C, D, E, F, G, kita bisa akses dengan cepat datanya, itu semakin bagus kita untuk ngambil keputusan terhadap performance outlet. Apakah dia akan stay di situ, kita relokasi, atau kita shutdown aja sekalian. Itu yang memang butuh, apalagi teknologi zaman sekarang itu memang harus kita adaptasi benar-benar, kita adapt benar-benar gitu supaya kita bisa unggul dari sisi operasional gitu. Next. Nah, do less itu better. Artinya teman-teman bisa fokus ke activity yang memang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan. Jadi tidak selalu activity yang banyak, meeting yang banyak, meeting yang lama itu selalu apa ya? Dia seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan omset, tidak juga gitu. Jadi bisa jadi semakin efisien, semakin sedikit, semakin action yang kita lakukan semakin sedikit, itu bisa jadi malah lebih impact gitu. Kalau saya boleh cerita dulu ketika teman-teman mungkin di 2022 sempat dapat campaign ST yang Nagita Slavina jadi CEO, ya kalau dibilang itu termasuk marketing efisien karena kita benar-benar memanfaatkan exposure Nagita untuk bagaimana caranya berita tentang beliau ini diamplifikasi oleh media-media yang kita nggak bayar sama sekali. Gitu. Jadi balik lagi kita ketika mau berkolaborasi atau kita mau apa namanya, kalau kita mau growth artinya tidak selalu harus ngeluarin biaya yang banyak. Bahkan kalau saya bilang ketika kita kolaborasi sama Nagita itu biaya yang kami keluar itu dengan return yang kita hasilkan itu sangat kecil sekali. Oke, next. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya share tadi bisa membantu teman-teman dan harapannya bisa ngebuka insight baru buat teman-teman. Ya mungkin tadi kalau Pak Edik Chandra bilang itu lagi stuck atau lagi apa namanya atau lagi pusing gitu kan terhadap bisnisnya, ya harapannya tadi apa yang saya share bisa membantu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dia atas pemaparannya yang sangat-sangat bermanfaat. Bahkan saya juga kayak kedapatan semangat-semangatnya Pak. Dulu waktu ST Indonesia pertama kali itu saya coba Cizunya Pak. Waktu itu pertama kali ST Indonesia terkenal itu kan karena Cizunya ya Pak. Nah itu mungkin yang cukup buat para konsumer-konsumer tertarik dengan ST Indonesia. Mungkin satu pertanyaan Pak Dia boleh ya? Singkat aja Pak. Kan sekarang banyak banget brand-brand kecil yang ST juga entah minuman lain gitu. Ingin bingung menggait influencer atau bikin collab gitu. Kolaborasi ini kan ya Pak, influencer brand gitu. Tapi bingung mulainya dari mana. Kalau misalkan dari Pak Dia sendiri selaku co-founder itu dari pengalaman ST Indonesia, kolaborasi itu lebih penting dengan nama besar brandnya
Atau lebih ke koneksi emosionalnya Pak, ke audiens gitu sih. Penasaran di situnya Pak. Mungkin boleh dijawab Pak. Kalau berdasarkan pengalaman saya sebenarnya yang pertama kita build itu apa ya? Kita maunya dipersepsikan seperti apa dulu nih sama si konsumennya ya. Artinya kalau dulu tuh kita pengennya dikenal sebagai brand yang receh sih sebenarnya karena kita awalnya bikin brand itu ya bisa dibilang receh. Recehnya dalam arti modalnya juga receh gitu kan. Ditambah emang kita bercandanya receh sih berempat itu. Jadi memang kita dan brand ini lahir dari kerecehan kita gitu kan. Artinya kita berempat ngobrol bikin apa ya? Udah kita bikin bikin minuman aja deh. Nah, karena kita punya teman-teman kita tuh di founder-founder S tuh ada yang punya restoran. Jadi dia bilang bahwa top selling di beberapa restoran dia itu adalah es teh manis gitu. Jadi produk nomor satu gitu. Mau makanannya apapun, mau konsepnya apapun gitu ya, entah berbasis kopi ataupun restoran yang makanannya ayam, basicnya atau apapun gitu. Dia bilang ya paling top selling ya es teh manis kata dia. Jadi ya emang berarti ya segede itu. Awalnya dari situ. Bahkan lucunya adalah brandnya tadinya namanya es teh doang. Terus saya bilang tambahin Indonesia kali ya biar nggak terlalu general saya bilang. Jadi dari situ kita karena itu kita jadi DNA kita untuk jadi brand yang receh dan ketika kita butuh leverage untuk biar brandnya bisa growth, kita kan lihat nih profil si katakan influencer atau selebriti yang memang relate nih dengan brand yang positioning brand yang pengen kita bangun gitu. Jadi tidak selalu selebriti atau influencer atau apapun itu yang kita ajak collab berhasil juga gitu. Jadi tergantung si DNA brandnya, si profil brandnya, dan siapa yang mau diincar gitu. Itu jadi pertimbangan kita untuk milih kolaborasi pada saat itu kita ngobrol sama Brisia Jody waktu itu awal-awal ya. Jadi kemudian kita ajak on board juga gitu. Nah ini networking ya, artinya dari network kita bangun network gitu kan teman-teman yang memang mau bantu STEC gitu kan pada awal-awal gitu. Dan ketika kita ngobrol sama Jody pun salah satu pertimbangan dia mau on board ke STEC adalah karena ya brandnya receh gitu. Jadi in terms of emotions dengan si partner kita pun jadi makin match gitu kan karena kita receh, kita suka bercanda gitu dan dia pun orangnya begitu gitu. Jadi ternyata ya itu jadi emotional engagement plus kita dapat exposure-nya juga sih. Itu yang apa yang kita lakukan ketika pada saat itu gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dia. Keren banget Pak. Saya dari dulu emang suka es teh waktu di beberapa sekarang outletnya banyak ya Pak. Waktu itu saya pertama kali pindah ke Depok terus ada ngeliat es teh Indonesia waktu itu di daerah Sukatani situ Pak. Terus habis itu jadi pelanggan tetap ya sampai sekarang saya suka beli tizunya Pak. Oke, sukses terus Pak Dia. Terima kasih banyak atas insight-nya. Oke, teman-teman izin mengingatkan kembali untuk para challengers jangan lupa mendaftar dan submit proposal di tinidu.url.com /DSC16/Mark Plus sebelum tanggal 13 September 2025. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat kolom chat Zoom dan akan dijawab oleh tim kami. Challengers yang mendaftar melalui link tersebut akan mendapatkan free sertifikasi dari Mark Plus. Menarik banget kan? Yuk langsung daftar dan submit proposal kalian. Oke. Kita sudah di sesi terakhir rekan-rekan semua. Kita akan mendengarkan dari Pak Alfon Julius Haryanto yang merupakan seorang alumnus DSC atau DEN. Hari ini Pak Alfon akan melakukan demo produknya sekaligus menceritakan bagaimana DSC sudah membantu Pak Alfon dalam mengembangkan bisnisnya. Penasaran kan challengers? Yuk kita sambut Pak Alfon Julius Haryanto. Tempat dan waktu dipersilahkan. Selamat sore semua, nama saya Alfon Julius. Supaya nggak kelamaan, langsung bantu share aja untuk presentasinya ya. Share screen-nya. Ya, saya adalah founder dari Avara Custom Indonesia. Buat yang nggak tahu, Avara Custom Indonesia itu adalah produsen pertama dan satu-satunya untuk custom in-ear monitor di Indonesia. Nah, next. Oke, kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu kan. Jadi nama saya Alfon Julius, saya adalah founder Avara Custom Indonesia. Avara sendiri sudah memenangkan beberapa award yang paling terbaru kemarin di 2023 kemarin kita mewakili Indonesia
untuk salah satu event pro audio paling bergengsi di dunia, yaitu NAMM di Amerika di Los Angeles waktu itu. Dan tahun kemarin kita juga terpilih jadi salah satu jadi top 9 Diplomat Entrepreneur Network All Star di tahun 2024. Next. Nah, ini ada beberapa foto artis di sini. Jadi nama-nama beken di Indonesia termasuk si Slang, Raisa, Tulus, Salon Seven, terus kemudian Dani Caknan, Eyang Titik Puspa dan sebagainya itu sudah menggunakan Avara Custom sebagai in-ear monitor mereka di atas panggung. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya bagaimana, saya mulai di slide berikutnya ya. Nah, kenapa kok custom in-ear monitor dan gimana ceritanya sehingga akhirnya bisa kepikir untuk bikin custom in-ear monitor. Jadi sebenarnya simple sih teman-teman. Saya tuh ngerasa begini, pada tahun 2014, 2013, dan 2015 kemarin itu di Indonesia sudah ada produk custom in-ear monitor. Cuman yang ngebikin itu produsen dari luar negeri, dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa dan sebagainya gitu. Nah, salah satu cara yang saya gunakan adalah namanya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi dari produk yang sudah ada itu sebenarnya gimana sih cara mereka bikinnya, terus kemudian apa yang mereka tawarkan buat customer, dan kemudian dari situ itu dari produk yang sudah ada, gimana caranya supaya kita bisa modifikasi supaya lebih sesuai dengan market Indonesia. Nah, yang saya temukan teman-teman kalau di zaman waktu itu ya, di 2013-14 itu produk luar negeri itu yang pertama harganya mahal. Terus yang kedua waktu bikinnya lama kan, sekitar ya kalau kita pesen tuh sekitar 8-10 minggu. Dan yang ketiga itu bikinan luar negeri. Jadi artinya kalau ada problem apapun kita mesti kirim ke Amerika atau kirim ke Jepang dan sebagainya. Terus saya mikirnya begini nih, kalau zaman dulu orang Indonesia itu bisa bikin candi pakai tangan, kenapa kita nggak bisa bikin custom in-ear monitor pakai tangan juga? Jadi kepengennya seperti itu. Jadi pola berpikirnya adalah menciptakan sesuatu atau gimana caranya kita ngebikin sesuatu yang sesuai dengan market Indonesia, tapi harganya itu harus terjangkau dengan kualitas yang bisa disetarakan dengan produk luar negeri lainnya. Nah, next. Nah, setelah jadi produknya teman-teman, ini yang paling susah. Setelah jadi produknya adalah gimana caranya kita mengenalkan ke publik gitu ya. Maksudnya gimana caranya kita bisa supaya Avaranya jadi tahu sehingga orang bisa beli gitu kan. Ternyata teman-teman yang paling susah adalah di Indonesia adalah meyakinkan orang Indonesia sendiri untuk mau percaya dan pakai barang Indonesia. Jadi di awal-awal Avara berdiri itu saya tuh DM ke berapa ya? Hampir 200 Instagramnya artis mungkin. Intinya tuh kita pengen menawarkan kita punya custom monitor gitu maksudnya. Jadi pengen ngebikin buat mereka lah istilah seperti itu. Nah, dari hampir 200 DM yang saya kirim ke para artis Indonesia itu, ternyata teman-teman nggak ada yang ngebalesin, kecuali satu orang waktu itu. Nah, waktu itu yang ngebalesin adalah si Mas Arman Maulana. Nah, akhirnya saya sampaikan dong, Mas boleh nggak kalau kita buatin custom in monitor buat Mas Arman gitu kan. Nanti kalau misalnya suka, ya minta tolong dibantu lah untuk promosi ke teman-temannya gitu kan. Nah, ternyata dia bilang begini, loh, kalau kamu kasih saya gratis, maka kamu harus bayar endorsement fee ke manajemen saya gitu. Dan waktu itu endorsement fee-nya cukup mahal teman-teman, artinya udah puluhan juta lah istilahnya. Terus saya bilang, waduh, kalau puluhan juta kita nggak mampu mas. Nah, terus dia bilangnya begini, ya udah kalau gitu gini aja, saya beli produk yang kamu jual dengan harga yang kamu minta. Kalau saya suka, saya bantu kenalkan ke teman-teman. Kalau saya nggak suka, ya udah ya. Akhirnya ternyata Mas Arman suka waktu itu. Nah, dari Mas Arman akhirnya dikenalkanlah ke teman-teman yang lain, ke Slang, ke Raisa, ke Tulus, dan sebagainya. Jadi, poinnya teman-teman, kalau sudah ngebikin sebuah brand, udah punya sebuah produk, jangan lupa untuk selalu konsisten dan persisten. Persisten maksudnya gini, nggak gampang menyerah. Apa yang terjadi misalnya, udah nge-DM nih ke 100 artis, ternyata nggak ada yang ngebalesin. Terus akhirnya mikir, ya udahlah, kayaknya nggak ada yang mau beli deh. Kayaknya produknya saya bikin salah deh. Ya udah deh, berhenti aja bikin yang lain. Ya nggak jadi Avara seperti hari ini, teman-teman. Jadi, nah ini salah satu rahasia, teman. Salah satu rahasia yang di balik layarnya buat Avara juga ya. Ini, jadi kalau kalian punya produk apapun, dimanapun gitu, sebenarnya itu, kalau kita lihat Instagramnya para artis Indonesia, itu yang ngebaca pasti minimal 2 orang. Yang pertama adalah manajer artisnya sendiri, yang kedua adalah artisnya sendiri. Jadi kalau teman-teman punya produk apapun, nggak usah takut untuk coba tawarkan ke mereka. Kita nggak akan pernah tahu dari misalnya DM ke berapa ratus artis nih,
kita ada satu yang kira-kira bakal bakal suka atau bakal ngebantu promosi teman-teman. Jadi intinya itu apa ya? Tetap konsisten, tetap nggak gampang menyerah, dan terus push to the market gitu. Next. Nah, ini teman-teman, ini adalah beberapa prestasi yang kemarin Avara dapat selain jadi salah satu pemenang dari DSC 2018, kita juga salah satu pemenangnya di GDI 2020. Itu waktu ada fotonya sama Pak Menteri itu dari Kemendak waktu itu. Dan itu adalah foto saya waktu di NEM di Amerika tahun 2023 kemarin, waktu mewakili Indonesia di event NEM Show di LA tahun 2023. Yang sebelah kiri ada si fotonya Kakak Sleng yang pakai Avara juga. Jadi ini beberapa achievement dari kita yang selama ini terjadi. Next slide, please. Saya punya satu jargon yang pengen saya share buat teman-teman, yaitu berani coba, berani gagal, berani berhasil. Nah, cerita saya di DSC itu begini teman-teman. Tentunya itu DSC itu benar-benar ngebawa Avara itu ke banyak ke banyak kesempatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi kalau dulunya itu saya ikut DSC itu sebenarnya iseng-iseng teman. Jadi tahun 2017 pertama kali bikin Avara, kemudian di 2017 pertengahan saya lihat ada bannernya DSC di jalan raya gitu kan. Terus ya udah deh iseng-iseng coba. Ternyata daftar, masuk, dan akhirnya menjadi salah satu pemenangnya di 2018 kemarin. Dan itu menurut saya itu sebuah kesempatan yang luar biasa kan. Di situ saya bertemu banyak mentor, bertemu banyak teman baru, dan istilah itu banyak banget ngebukain jalan lah kalau di DSC itu. Nah, salah satu yang paling berjasa itu adalah di tahun 2020 kemarin pada saat terjadi pandemi, itu kan kita mendapatkan namanya market drop yang luar biasa gitu kan. Dunia musisi nggak boleh jalan sama sekali, nggak boleh manggung. Jadi artinya di 2020 kemarin itu sales kita drop banget, benar-benar mencapai titik terendah gitu kan. Dan untungnya di DSC itu adalah karena banyak teman-teman di sana yang tergabung dalam Diploma Entrepreneur Network. Artinya banyak teman buat curhat di sana, saling menguatkan, saling memberikan semangat, dan akhirnya saling membantu untuk akhirnya kita bisa bangkit lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bisnis sendiri atau sudah punya ide bisnis apapun, jangan pernah takut untuk coba ya. Jadi artinya mengikuti sebuah kompetisi itu sebenarnya bukan untuk menang atau kalahnya, tapi adalah membuka banyak wawasan, banyak kesempatan baru, dan juga banyak banyak teman-teman baru ya teman-teman. Ini itu berani coba aja lah. Biasanya setelah mencoba, gagal dulu, nggak masalah. Tapi setelah gagal, pasti berhasil. Demikian dari saya sore hari ini, nggak terlalu panjang, karena biar nggak terlalu ngebosenin. Kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, boleh langsung komen aja, nanti saya bantu untuk jawab. Terima kasih sebelumnya, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Alfon. Wah, keren banget Pak Alfon ya. Ceritanya itu loh Pak. Oke, sebentar. Maaf Pak, kameranya tadi agak sedikit error. Oke Pak Alfon, terima kasih banyak. Pak, kalau boleh tanya sedikit, tadi kan Bapak start Avara 2017. Yes, betul ya? betul sekali. 2017, berarti nggak lama kemudian kena COVID ya Pak, tadi Bapak cerita Yes, ya? 2020, betul Nah, ya. dari 2020 berarti itu Bapak posisinya bertahan dong Pak. Kan lumayan lama ya COVID itu kan berlangsung sampai 2020 itu awal COVID, itu kurang lebih sampai 2023 ya, baru kemudian marketnya kelihatan pulih. 3 tahun Pak posisi bertahan waktu itu dengan Avara. Waktu itu Pak sempat kepikiran untuk yang kayak apa Avara ini akan kita coba ke bisnis lain gitu Pak? Atau tetap yang kayak gimana caranya ya untuk kita stay tetap dibikin apparel custom untuk musisi gitu, atau Bapak gimana waktu itu untuk Sebenarnya waktu itu pada saat terjadi pandemi itu kan dunia musisi sama sekali nggak bisa jalan. Jadi artinya penjualan kita benar-benar drop banget gitu kan. Ada dua opsi sebenarnya kita bisa pilih. Yang pertama adalah duduk diam meratapi nasib, nggak ngelakuin apapun. Atau yang kedua adalah kita menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, karena lagi nggak terlalu rame, gimana caranya kita ngebikin berbagai macam trial. Jadi trial dalam artian trial dengan materi yang baru, kemudian dengan cara produksi yang baru, sehingga akhirnya pada saat market sudah sehat kembali, kita udah punya banyak pilihan baru yang kita bisa tawarkan ke market waktu itu. Tapi memang secara prakteknya itu luar biasa berat buat kita, karena pada umumnya kita misalnya bisa punya penjualan yang sebulan bisa 60, 70, 80 per waktu di sebelum COVID, sampai akhirnya satu bulan tinggal 1 per doang. Yang berat adalah gimana caranya untuk meyakinkan semua tim kita di dalam itu, karena kan saya nggak kepingin untuk lay off timnya kita gitu kan.
gimana caranya kita meyakinkan bahwa ini badai pasti berlalu, kita hanya perlu survive ya beberapa saat aja gitu. Baik Pak, badai pasti berlalu ya Pak, 3 tahun lumayan lama Pak Alfon. Betul. Wah, keren banget Pak Alfon, berarti memang kalau kata sebelumnya kan sudah ditambahin ya spirit entrepreneur, berarti Pak Alfon ini mantep banget Pak. Bertahan di saat ada ibaratnya masalah ya Pak ya, dan ini Betul. menjadikan peluang ternyata gitu. Kemudian ikut DSC juga ya Pak ya di masa-masa pandemi itu, betul ya Pak ya? Sebenarnya kita waktu itu covernya 2015, jadi sebelum pandemi. Oke, Pak Alfon, terima kasih banyak untuk materinya Pak. Berkesan sekali untuk Terima saya dan kasih. semoga juga berkesan dengan kepada challenger semua. Terima kasih banyak Pak Terima Alfon. kasih. Oke, izin mengingatkan kembali teman-teman ya terkait dengan para pendaftaran. Untuk para challengers, jangan lupa mendaftar dan submit proposal di tiniurl.com/DSC16-Markplus sebelum 13 September 2025. Challengers yang mendaftar melalui link tersebut akan mendapatkan free sertifikasi dari Markplus. Menarik banget kan? Yuk langsung daftar dan submit proposal kalian. Terima kasih kepada para challengers yang sudah hadir dan kepada para speaker yang sudah sharing pada hari ini. We will see you on the next webinar. Thank you so much. Bukan hanya tentang hadir kembali. Ini tentang menyalakan semangat baru. Sinergi untuk berkelanjutan. Butuh langkah berani untuk bangkit dari kegagalan dan dorongan untuk keluar dari pola yang sama. Tak hanya data, tapi koneksi untuk lebih baik. Saat arah mulai terlihat lebih jelas, kita perlu terkoneksi untuk berbagi pandangan. Inspirasi hadir dari sebuah tantangan untuk mulai bersinergi dan berkolaborasi. Ini adalah wujud nyata yang disatukan dengan tujuan. 16 tahun komitmen mewujudkan sinergi. Dari kompetisi menuju ekosistem entrepreneur terbesar di Indonesia. We invite you to be part of the journey. Join the challenge to create connection. DSC Season 16, wujud sinergi kolaborasi.